dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membuat tugas media pembelajaran yaitu audio visual. Simak video berikutnya. Media pembelajaran audio visual. Mata pelajaran PKN SMP kelas 8 dengan KD 3.1 dan indeks memahami nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita mengetahui bahwasanya Pancasila disebutkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai apa saja yang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara itu, maka langkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila menurut bahasa terdiri dari dua kata, yang dimana kata pertama panca yang artinya 5 dan sila memiliki arti asas atau dasar, yakni jika digabungkan keduanya itu Pancasila memiliki arti 5 aturan atau 5 dasar yang mengatur dalam penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Nah, maksudnya di sini ialah Pancasila merupakan ideologi di mana sumber terpenting dalam negara Indonesia ini yakni di mana segala sesuatu bersumber dari Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila merupakan sesuatu yang penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Pancasila, jadi kita dapat mengkaji Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu yaitu di mana Pancasila dijadikan landasan atau dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, di mana dalam Pancasila sebagai dasar negara itu harus adanya pertama yaitu negara, yang kedua UUD NKRI 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir ada Pancasila. Nah, jadi dasar negara tersebut harus selalu ada. Jadi keempat dasar negara tersebut harus selalu ada dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika keempat tersebut tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka negara akan menjadi melemah. Jadi Pancasila merupakan sumber dari sumber segala hukum. Jadi aturan-aturan yang dibuat negara harus selalu berdasarkan Pancasila. Seperti contohnya, kita melakukan pemilu setiap 5 tahun sekali, atau kita melakukan pemilu itu bersumber dari undang-undang. Nah, undang-undang itu bersumber dari Undang-Undang 1945, dan Undang-Undang 1945 itu bersumber dari Pancasila. Jadi di sini sangat jelas ya bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum itu sendiri. Jadi sesuatu kebijakan atau sesuatu aturan yang ada dalam negara ini harus bersumber dengan Pancasila. Maka jika tidak bersumber dengan Pancasila, maka aturan tersebut bisa dimusnahkan atau bisa diperbarui atau bisa dihilangkan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara juga merupakan kesepakatan dari para pendiri negara ketika negara itu didirikan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana dalam konteks ini Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pemberi arah dan petunjuk. Maksudnya di sini ialah Pancasila merupakan salah satu tolak ukur dalam menjalankan perilaku sehari-hari dalam kehidupan, baik berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dalam Pancasila ini juga di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari agar terciptanya dan terrealisasikannya kehidupan yang nyaman, baik, aman, dan nyaman. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana Pancasila merupakan jati diri jiwa bangsa Indonesia ini. Jadi, Pancasila memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia ini. Maka dari itu, Pancasila bisa disebut sebagai pandangan hidup bangsa.
Selain Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memiliki fungsi-fungsi lainnya, seperti Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, di mana di sini disebutkan Pancasila sebagai kesatuan memiliki arti, yaitu Pancasila dijadikan landasan atau dasar untuk mengatur pemerintahan negara sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, fungsi yang kedua yaitu pandangan hidup bangsa, atau Pancasila disebut pandangan hidup bangsa. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu berperan sebagai pedoman, petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga, kepribadian bangsa, di mana kepribadian bangsa ini yaitu di mana sikap dan mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu membedakan dengan bangsa lain. Jadi Indonesia ini memiliki ciri khas antara bangsa lain sehingga dapat dikenal oleh bangsa lain dan memiliki jati dirinya sebagai jati diri bangsa. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini memiliki arti yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa dalam setiap lembaga dan aparatur pemerintahan Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi dan landasan pemikirannya. Nah, fungsi yang selanjutnya itu bisa jadi selanjutnya ada sumber dari segala sumber hukum, di mana sumber dari segala sumber hukum ini yaitu segala aturan harus bersumber dari Pancasila. Jadi segala aturan itu harus bersumber dari Pancasila. Jika tidak bersumber dari Pancasila, maka aturan tersebut dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan. Selanjutnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadikan cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, fungsi yang terakhir yaitu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan bangsa termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, lalu bagaimana sih, apa yang dimaksud dengan nilai terlebih dahulu gitu tuh, sebelum kita mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, nilai menurut bahasa Inggris yang adalah value, yang bisa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Nah, maksudnya harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Nah, nilai juga bisa disebutkan merupakan sesuatu yang berguna atau bermakna. Bernilai artinya berharga, bernilai artinya berguna. Nah, jadi nilai merupakan sesuatu yang dapat diukur atau sesuatu yang dapat sesuatu yang berguna atau sesuatu yang memiliki makna gitu tuh. Nah, lalu bagaimana dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu terdiri dari 3 nilai, di mana nilai pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Di mana nilai dasar merupakan nilai yang mendasari dari nilai instrumental. Nah, nilai dasar ini juga bisa diartikan sebagai prinsip yang bersifat abstrak, umum, dan tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta mengandung kebenaran. Nah, sedangkan nilai instrumental merupakan suatu nilai yang bersifat kontekstual, di mana nilai instrumental ini merupakan nilai dari penjabaran dari nilai dasar. Nah, di mana nilai instrumental ini merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang merupakan kinerja untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ada nilai praktis, di mana nilai praktis ini berasal dari penjabaran nilai instrumental. Nah, nilai praktis ini biasanya berkaitan langsung dengan kehidupan nyata.
Selanjutnya itu ada wujud dari nilai-nilai Pancasila, di mana yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, yang kedua adalah nilai instrumental, di mana nilai instrumental adalah perwujudan dari nilai dasar yang dituangkan dalam buku. Nah, selanjutnya ada nilai praktis, yaitu di mana nilai praktis merupakan wujud dari kedua nilai tersebut lalu diaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya seperti yang tertera dalam gambar tersebut, yaitu nilai-nilai dalam permusyawaratan atau dalam melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, adapun nilai sila yang terkandung pada sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada sila pertama ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai religius atau nilai kerohanian atau nilai ketuhanan, di mana keyakinan adanya Tuhan berarti kepercayaan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara memberi jaminan sesuatu dengan keyakinan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka dalam sila pertama ini adanya kebebasan dalam memeluk setiap agama-agamanya, baik dalam agama apapun harus saling toleransi sehingga tidak adanya perpecahan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, sehingga dan juga tidak adanya rasa dendam antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, untuk nilai-nilai pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua itu mengandung makna nilai kemanusiaan, di mana kemanusiaan itu sendiri merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Nah, selanjutnya nilai pada sila ketiga, di mana berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga itu nilai-nilai dalam sila ketiga itu di mana persatuan bermakna ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Nah, bila persatuan dikembangkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, maka nilai persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan berbangsa yang bebas dalam wadah negara yang merdeka berdaulat. Lalu, faktor-faktor persatuan merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada dari sila keempat, di mana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di mana dalam sila ini mengandung arti atau mengandung nilai-nilai, yaitu bahwasanya sila kerakyatan ini diakui bahwa negara RI menganut asas demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan yang berakar dan berbudaya bangsa Indonesia. Nah, perwujudan dari asas dasar demokrasi itu diapresiasikan sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Selanjutnya yaitu ada sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengandung makna atau mengandung nilai yaitu keadilan sosial yang berarti adil, yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Nah, keadilan sosial ini juga menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.